Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa ini acara. Saya tidak menyangka hari ini harusnya ada undangan untuk menghadiri sidang tahunan MPR. Saya lebih memilih hadir di sini. Untuk AIGIS, saya diminta berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi, tapi saya ingin lebih spesifik. Karena besok adalah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Maka saya ingin membawakan sesuatu yang lebih spesifik, jargon dan makna kemerdekaan. Di mana hubungannya? Terus sekalian, saya jalan. Jadi suatu saat saya ditawari oleh kawan saya, Mas Diar, datang ke kantor saya. Ya, tidak banyak diterangkannya, tapi gambar-gambar pohon itu. Gambar-gambar pohon itu dan hitung-hitungan pohonnya, dan saya tidak lama mengambil keputusan tertarik untuk menjadi member dari Green Warrior. Saya tidak termasuk orang kaya, tapi saya melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh Green Warrior. Makanya saya masuk dengan investasi. Saya sekalian, pertanyaannya lebih lanjut, mengapa saya masuk menjadi anggota Green Warrior? Sejalan dengan apa yang saya lakukan sekarang ini sebagai ketua umum atau presiden Syarikat Islam. Jujur saya sampaikan, yang dilakukan oleh Syarikat Islam seperti juga gerakan yang dilakukan oleh Green Warrior. Saya ingin flashback sedikit mengenai kebangsaan kita dan kemerdekaan. Hal pertama dalam kebangsaan itu, mengapa para founding fathers kita, kakek kita, kakek buyut kita memilih menumpahkan darahnya untuk merdeka? Mengapa mereka mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk merdeka dan sampai pada hari ini? Saudara sekalian, kalau kita melihat Indonesia, kita baru mengenal nama Indonesia baru pada awal abad 20, 1900-an. Sebelumnya tidak mengenal nama Indonesia, tapi kita mengenal sisa-sisa kejayaan
kerajaan yang ada di negeri ini, yang dimulai dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan seterusnya. Maka dengan jiwa Sriwijaya, jiwa Majapahit itulah kita membentuk Indonesia. Saudara sekalian, kalau kita lihat mengapa Sriwijaya, Majapahit, kemudian kita hilang kejayaan Sriwijaya, kejayaan Majapahit, dan membuat kita di bawah penjajahan. VOC tahu masuk Indonesia dengan menguasai perdagangan di laut. Jadi mulai ditundukkan satu persatu penguasaan dagang yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di timur Indonesia, dan Indonesia menjadi rebutan dari berbagai negara imperialis, negara-negara penjajah, Portugis, Inggris, Belanda. Setelah mereka menguasai perdagangan, kemudian secara terus-menerus sejak abad 1600 sekian, ketika VOC rontok karena korupsi, VOC rontok, kemudian Belanda mengubah cara menguasai Indonesia agar karena korupsi VOC yang sangat luar biasa, hampir membuat Belanda bangkrut. Maka untuk mengembalikan dan memulihkan kembali Belanda, mengubah politik kekuasaan Indonesia dengan melakukan tanam paksa, kultur stelsel. Jadi kita disuruh bekerja tanpa dibayar hanya cukup untuk makan. Bagi yang punya tanah, para tuan tanah diambil tanahnya dan hanya diberikan 25% dari nilai tanahnya itu untuk kehidupannya. Jadi kultur stelsel. Setelah kultur stelsel, nampaknya ketika mau disahkan menjadi undang-undang resmi dari pemerintah Belanda, ditolak oleh Tweede Kamer, DPR di Belanda. Tidak disetujui, tapi sudah terlanjur dilaksanakan Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan terjadi revolusi industri. Revolusi industri, berkembang perusahaan-perusahaan besar di Eropa, dan oleh Belanda menyusul revolusi industri itu mengundang pemodal dari Eropa dan Belanda untuk masuk ke Indonesia dan menanamkan investasinya. Pada saat yang sama, Belanda mengubah lagi kebijakan terhadap tanah Hindia Belanda dengan apa yang disebut dengan domain verklaring. Domain verklaring melalui Agraris Wet tahun 1870. Domain verklaring ini adalah seluruh tanah-tanah yang ada di Hindia Belanda yang tidak bersurat adalah tanah-tanah bebas yang bisa diambil oleh Belanda untuk menjadi perkebunan besar. Jadi mana? Coba selanjutnya. Ya. Terus. Ya. Tahun 1926 di Jawa dan Madura ada 826.000 hektar tanah yang dijadikan tanah-tanah perkebunan investasi Belanda. Yang mana? Nah, di Batavia, ya, ini 500 sekian ribu hektar di Jawa dan Madura, ya, 800, totalnya 1 juta lebih hektar. Ya,
pada tahun 1920-an, tanah-tanah di seluruh Jawa, Madura, Budenzoor itu ibu kota negara di Batavia dan Banten, itu menjadi tanah-tanah yang dikuasai oleh investor Belanda. Kemudian akibatnya adalah yang sering kita dengar dalam pidato-pidato yang berapi-api dari Soekarno dan tokoh-tokoh bangsa. Jadilah ketika setelah domain perkara ini, rakyat dan bangsa kita menjadi rakyat dan bangsa kuning. Ketimpangan ekonomi yang luar biasa antara orang Eropa dan rakyat biasa, karena kita hanya sebagai pekerja di kebun-kebun dan mereka menjadi pemilik modal dan membawakan hasil pertanian dan seluruh produk tanah Indonesia dibawa ke Belanda. Begitu juga dalam dunia perdagangan. Para pedagang-pedagang kita yang tadi tumbuh berkembang, ekspor kita yang luar biasa, semua menjadi terhenti dan kita hanya menjadi bangsa pekerja dan pedagang-pedagang kita terpinggirkan. Jadi karena kondisi inilah saya mencapai pada suatu kesimpulan bahwa gerakan kemerdekaan lahir karena ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, gerakan itu dimulai sebenarnya tahun 1903 Jamiat Khair, 1905 Serikat Dagang Islam, 1908 Budi Utomo. Saya sering katakan, saya agak protes kepada pemerintah dulu yang menetapkan Hari Kebangkitan Nasional di 1908, karena organisasi rakyat, pergerakan rakyat yang sebenarnya itu adalah 1905, yaitu Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi di Solo. Benar-benar gerakan rakyat, anggota-anggotanya adalah rakyat, pribumi, Bumi-Putra. Sementara Budi Utomo adalah para priai Jawa dan Madura. Tidak pernah mempergunakan bahasa Melayu dalam kongres sampai tahun 1929 dan bubar, yang dipergunakan hanya bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Sementara dalam kongres Serikat Dagang Islam, Serikat Islam semuanya menggunakan bahasa Melayu. Dan gerakan rakyat, anggota dari Budi Utomo adalah eksklusif, nggak boleh rakyat kecil masuk. Jadi saya sering protes, ada kesalahan dulu dalam melakukan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi saya ingin lanjut, saya sekalian, bahwa ada ketimpangan yang luar biasa, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial antara kita pemilik tanah, pemilik negeri dengan kaum pejabat. Lahirlah gerakan di mana-mana yang diawali pada awal abad 20 ini, 1905. Gerakan menentang ketidakadilan ekonomi. Gerakan menentang ketidakadilan sosial. Jadi ultimate goal gerakan kemerdekaan Indonesia seperti dalam diktum 5 Pancasila itu, keadilan sosial itu ultimate goal. Kemudian untuk mencapai keadilan sosial itu harus ada pintunya. Pintunya adalah kemerdekaan politik. Menurut para pendiri kita, tidak mungkin kita akan mencapai ultimate goal itu tanpa kita mengurus sendiri negeri kita. Karena dengan diurus oleh orang lain, maka setiap tindakannya akan merugikan bangsa Hindi. Itu namanya bangsa Hindia Belanda.
Karena itulah perubahan-perubahan dari gerakan ketidakadilan ekonomi ini muncul gerakan-gerakan untuk mencapai kemerdekaan politik itu perlu kecerdasan. Gerakan pendidikan lahir Muhammadiyah, Budi Utomo, Yesus lahir tumbuh di mana-mana. Karena dengan itulah pintu kita untuk mencapai kemerdekaan politik. Jadi inilah yang mengawali kebangkitan nasional kita adalah karena gerakan ketidakadilan yang terus penjelasan bangsa untuk mencapai kemerdekaan politik. Saya tidak menguraikan secara terus-menerus sejarah-sejarah detail perjuangan kita, tapi saya ingin katakan bahwa kemerdekaan politik hanyalah pintu kita untuk mencapai kemerdekaan sejati. Jadi kemerdekaan kita itu masih setengah, ya, belum full. Hari kemerdekaan yang kita rayakan pada hari ini adalah baru merayakan hari kemerdekaan politik. Sekarang ini kondisinya, walaupun kita sudah merdeka secara politik, tapi keadilan sosial tidak jauh beda dengan masa-masa yang lalu. Angka Gini kita, gap antara kaya dan miskin, mencapai 43%. Yang kalau sudah lebih 50%, itu menjadi gap yang sangat tinggi. Dan kalau sudah sampai 50 lebih persen, 50%, itu angka yang sudah tanda merah. Yang kalau semakin tinggi sedikit akan terjadi sebuah revolusi sosial dan akan membuyarkan negeri yang telah kita bangun. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah dan perhatian negara. Jangan sampai gap ini semakin tinggi dan akan terjadi berbagai implikasi yang akan sulit kita atasi, yaitu perlawanan sosial, akan dari tindakan-tindakan kekerasan menuntut keadilan dan akibat dari ketidakadilan dan gap yang sangat tinggi itu. Data-data yang sering dikemukakan oleh para ekonom, ya, lebih dari 50%, bahkan ada yang menyampaikan lebih dari 70% aset nasional kita hanya dikuasai oleh tidak lebih 2% dari penduduk Indonesia yang ada level yang paling tinggi. Jadi angka-angka per kapita yang secara kumulatif begitu besar itu sebenarnya adalah gambaran pembagian dari pendapatan per kapita orang-orang yang sangat kaya yang dibagi rata dengan pendapatan per kapita orang-orang yang sangat miskin. Jadi kalau semakin banyak orang yang sangat dan super kaya, pendapatan per kapita semakin tinggi, tapi belum tentu itu menggambarkan pendapatan per kapita dari rakyat kebanyakan yang ternyata gapnya begitu sangat tinggi. Wilayah yang paling berperan, yang paling memiliki otoritas untuk melakukan itu adalah negara. Saudara sekalian, dalam kondisi sekarang ini negara tidak bisa berbuat banyak, karena berbagai tantangan yang dihadapi. Kembali sekali lagi, kemerdekaan sepenuhnya belum kita capai karena sesungguhnya kita belum memiliki basis dan kemandirian ekonomi yang kuat. Jadi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang revolusioner, yang sangat drastis, itu bukan hal yang gampang dilakukan oleh pemerintah. Saya memberikan beberapa contoh waktu saya mengalami cukup banyak bagaimana negara membuat kebijakan sejak di DPR, kemudian di Mahkamah Konstitusi,
saya menemukan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi kita yang sangat penting itu sangat dipengaruhi oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa, yang merupakan bagian kecil dari penduduk negeri ini. Sehingga apa yang terjadi ketika masuk di Mahkamah Konstitusi, banyak ketentuan dalam undang-undang itu yang hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat dan merugikan rakyat banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada undang listrik, ada undang tenaga air, ada undang-undang pulau-pulau kecil, pesisir pulau-pulau kecil, ya. Dan ada banyak hal lain yang waktu saya di Mahkamah Konstitusi saya merasakan betul bahwa undang-undang itu lahir bukan dalam suasana benar-benar kebebasan rakyat untuk menentukan undang-undang, tapi ada di backman yang sangat berpengaruh di belakangnya. Ini bahaya. Jadi saya katakan harapan kita pada negara bukan berarti kita tidak percaya kepada negara, tapi negara begitu sangat rumit untuk menipiskan angka jet yang begitu tinggi tadi. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Oleh karena itu sekalian, setelah saya di Mahkamah Konstitusi, saya lebih memilih untuk bersama rakyat melakukan gerakan pemberantasan. Jadi terjawab kenapa saya dengan segera tanya saja Pak Dia. Saya tidak berpikir lama-lama untuk memutuskan masuk ke PDIP. Bayangan saya, satu-satunya yang membuat kita mencapai kemerdekaan sejati adalah gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk melawan kapitalisme, untuk melawan yang besar-besar sekali, mereka memiliki akumulasi modal, tapi rakyat memiliki akumulasi kekuatan rakyat. Himpunan yang kecil-kecil menjadi besar. Saya membaca tulisan-tulisan dari Hatta, tulisan-tulisan dari tokoh kita mengenai sistem ekonomi menurut Undang-Undang Dasar. Inilah sistem ekonomi yang menjadi guidance norma Undang-Undang Dasar kita. Ekonomi kerakyatan, ekonomi yang dibangun secara bersama-sama, itulah ekonomi dan sistem yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar kita. Itulah sistem ekonomi konstitusi. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini, ya, ini kenapa ada hubungan dengan AGIS. Yang saya lakukan sekarang ini adalah menghidupkan kembali Syarikat Islam dalam semangat Syarikat Dagang Islam. Ini dari sisi ormas Islam. Belum ada satupun ormas Islam yang secara nasional mengkhususkan diri untuk mengembangkan dakwah ekonomi sebagai brandingnya. Yang adalah pendidikan dan sosial, kemudian pendidikan dan keagamaan. Belum ada yang. Dan saya memiliki keyakinan yang sangat kuat. Saat-saat inilah kita mulai gerakan kebangkitan nasional yang baru untuk mencapai kemerdekaan. Saya tidak ingin menguraikan berbagai hal yang saya persiapkan sekarang ini dalam gerakan Syarikat Islam yang mengambil inspirasi dari Syarikat Dagang Islam, tapi saya ingin masuk kepada Jabon.
setelah mendapatkan penjelasan singkat ya, dari LC Swing, LC Swing Mas Dian, dan mendapatkan pembicaraan dari malam sampai sekarang ini, saya mengambil kesimpulan bahwa inilah gerakan, salah satu sisinya adalah gerakan kebangkitan nasional yang baru. Kita kembali kepada modal kita yang sangat melimpah, yaitu tanah kita yang subur. Untuk membangun Indonesia, kita harus memiliki keunggulan-keunggulan. Keunggulan kita yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Kita salah satu negara tropis yang sangat subur, di samping di Amerika Latin sebagian. Maka itulah modal kita untuk membangun Indonesia, untuk membangun kemandirian ekonomi. Jadi pilihan Aegis untuk menanam pohon adalah dalam rangka pemberdayaan rakyat, membangun ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Jadi makna kemerdekaan bagi Jabon dan para Green Warrior adalah pejuang kebangkitan nasional mencapai kemerdekaan sejati, yaitu keadilan sosial. Semakin besar size dari gerakan ini, semakin rakyat disadarkan, semakin petani disadarkan, dan semakin petani mendapatkan hasil yang baik dari upaya yang kita lakukan. Kemudian para Green Warrior menjadi pedagang-pedagang yang tangguh dengan berbagai produk tadi, dan terus akan berkembang, akan membangunkan raksasa ekonomi tangguh. Saya jujur, ini suatu gerakan yang dasar. Jadi mari, saya bilang saya tidak bisa aktif, tapi saya di gerakan yang sama, dengan motivasi yang sama, gerakan pemberdayaan rakyat di banyak bidang-bidang yang lain, tapi saya mendukung dan membackup penuh untuk perkembangan nasional. Dan saya bilang sama saya nanti titip anak saya untuk belajar sini, dan saya minta untuk masuk dalam anggota Green Warrior. Hanya ada beberapa hal yang perlu sampaikan yang harus menjadi perhatian kita, dan ini sekaligus sebagai ancaman. Amanah, integritas, tanggung jawab, dan responsibility. Kalau ini rusaklah seluruh gerakan ini. Itu aja menjadi perhatian dan kehati-hatian. Kalau ini sukses, kita jaga ini. Inilah yang saya katakan tadi, gerakan kebangkitan nasional Indonesia yang baru. Inilah makna kemerdekaan dalam hadir dikatakan dalam masalah diskusi. Tidak perlu mendengarkan pidato bersih. Terima kasih sekalian. Terima kasih, dan saya ucapkan selamat luar biasa. Silakan Pak Haji Wira. Ya, langsung ganti jam tangan.